Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini, pada hari Jumat 24 November 2023, terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 32, demikianlah firman-Nya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat Efesus memiliki beberapa tujuan yang termasuk untuk memperkuat iman dan pemahaman doktrinal bagi jemaat di Efesus dan memberikan nasihat moral serta etika Kristen dalam kehidupan jemaat, dan juga menyatukan berbagai persepsi dari elemen-elemen dalam kehidupan jemaat tersebut. Dalam Efesus pasal 4 kita dapat melihat kandungan ajaran tentang persatuan dalam tubuh Kristus, panggilan yang peran berbagai pelayan dalam gereja, serta pentingnya pertumbuhan rohani dan pertobatan dalam hidup orang percaya. Pasal ini juga berbicara tentang moralitas dan etika Kristen, termasuk pentingnya untuk menjauhi dosa dan hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah menyampaikan nasihatnya Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya supaya jemaat hidup saling mengasihi, hidup untuk bersatu, hidup di dalam kerukunan, dan juga hidup untuk memberikan sebuah nasihat yang berarti agar setiap hidup orang Kristen hidupnya murni dan kudus di hadapan Tuhan. Kemurnian dan kekudusan yang dimaksud Paulus dibicarakan secara lebih umum. Dapat kita lihat mulai dari ayat 17 hingga ayat 24. Dan juga Paulus melanjutkan ke beberapa hal yang sangat lebih khusus, yaitu dapat kita lihat di ayat 25 hingga 32. Karena hal-hal yang umum Bapak Ibu biasanya tidak begitu berdampak dalam hidup kita. Kita diberitahu bagian-bagian tertentu yang mana dari manusia yang lama yang harus dimatikan, dan sifat lama yang harus ditinggalkan itu, dan mengenakan atau memakai perhiasan-perhiasan dalam kehidupan sebagai manusia yang baru. Dalam nats perikop ini dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ini menyeratkan asas kasih di dalam hati dan ungkapan lahiriahnya dalam perilaku yang ramah, rendah hati, sopan dan santun. Sudah sepatutnya lah perilaku murid-murid Yesus, hidupnya penuh keramahan satu dengan terhadap orang yang lain, seperti orang-orang yang sudah belajar dan mau mengajar tentang hidup di dalam kasih. Yang berikutnya dalam perikop ini dikatakan nats kita penuh kasih mesra, yaitu murah hati, hidupnya peka terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain, sehingga mereka dapat cepat bergerak untuk melakukan dengan kehidupan yang berempati, melakukan kehidupan yang penuh dengan belas kasihan bagi setiap sesama umat. Dan juga dikatakan dalam perikop ini saling mengampuni. Perbedaan akan ada di antara murid-murid Kristus, yaitu hidup di dalam damai, sejahtera, di dalam kasih, saling mengampuni. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik dari renungan nats ini? Yang pertama adalah firman ini mengajarkan kita tentang belas kasihan dan kasih. Ayat ini mengajak orang percaya untuk menjalani kehidupan yang penuh belas kasihan dan hidup di dalam kasih. Ini mencakup sikap yang berempati, penuh dengan perhatian dan hidup di dalam kebaikan
terhadap sesama tanpa terkecuali di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Yang kedua adalah Paulus mengingatkan dalam nas ini untuk mengampuni. Karena memang di dalam kehidupan kita, Kristus yang mengasihi, maka kita harus mengasihi. Kristus yang setia, maka kita harus setia. Kristus yang mengampuni umatnya, maka kita juga harus hidup di dalam pengampunan untuk saling mengampuni kepada sesama kita. Mengampuni adalah tindakan yang besar di dalam kasih. Dan ini mengingatkan kita akan pengampunan Allah yang telah kita terima melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk itu, maka kita juga harus siap untuk mengampuni orang lain di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dikatakan adalah keteladanan Kristus. Ayat ini menghubungkan tentang cinta kasih dan pengampunan kita dengan kasih dan pengampunan yang telah kita terima dari Allah melalui Kristus. Kita diingatkan bahwa kita harus meneladani Kristus dalam hubungan kita kepada sesama manusia. Itulah tolak ukur kita di dalam teladan Kristus. Yang keempat dikatakan adalah keharmonisasian di dalam kehidupan gereja. Ayat ini memiliki konteks dalam konteks gereja saat ini, di mana anggota gereja diingatkan untuk selalu hidup di dalam kasih, di mana kehidupan jemaat di gereja pada saat ini diingatkan untuk hidup dalam pengampunan satu dan yang lainnya, sehingga gereja bertumbuh mencapai kehidupan yang harmonis di dalam persatuan bersama dengan Kristus. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita untuk selalu berperilaku dalam hidup kita senantiasa menurut kasih, menurut pengampunan, dan memiliki hati yang lembut terhadap sesama. Ini dapat mencerminkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang hidup mendasar di dalam kehidupan yang telah menjalani akan kasih setia yang telah kita terima hanya di dalam Kristus. Oleh karenanya lah kita adalah komunitas kasih yang telah menikmati akan pengampunan melalui darah Kristus. Oleh karenanya mari kita untuk hidup dengan penuh keramahan kepada seseorang, agar kita penuh hidup dengan kasih yang mesra, agar kita hidup untuk saling mengampuni di dalam Kristus yang telah memberi pengampunan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan dalam persekutuan kami di pagi ini. Tuhan mengajarkan kami agar kiranya hendaklah kami hidup di dalam keramah tamahan terhadap sesama kami. Hidup penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Kami telah menerima dan merasakan serta menikmati pengampunan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa yang terkasih, kami akan memulai perjalanan hidup ini pada satu hari ini. Kami mengundang Engkau agar Kristus yang menjadi teladan dan juga Kristus yang menjadi gembala bagi kami, Sang Juru Selamat kami, untuk memimpin, membimbing, memelihara kami, serta melindungi bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu dimanapun aktivitas kami pada hari ini. Kami persiapkan hati pikiran kami untuk menyambut akan berkat Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Dewa